Harga skuad tim Piala AFF 2022 Indonesia termahal ungguli Vietnam dan Thailand. Pemain naturalisasi Belanda gacor usai dicoret timnas. Sinteyong menyesal. Elkan Bagot antusias jumpa Leicester City di Piala FA gagal bela timnas. Sadil Ramdhani diam-diam jadi incaran klub raksasa Eropa. Momen kedekatan Ketua Umum PSSI Iwan Bule dengan Coach Sinteyong. Dari 10 tim yang akan berpartisipasi pada Piala AFF 2022, terdapat 3 peserta yang jika dijumlah, nilai pasarnya memiliki harga yang selangit. Mereka adalah Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Thailand dengan 103,3 miliar rupiah, Vietnam dengan 123,8 miliar rupiah. Timnas Indonesia ternyata menduduki urutan pertama dalam hal nilai pasar yang tertinggi di antara semua kontestan Piala AFF 2022. Pasalnya, jika semua nama pemain yang dipanggil Sinteyong dijumlah nilai pasarnya, maka angka yang didapat ialah 9,3 juta euro atau setara dengan 151,4 miliar rupiah. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong meminta supporter memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno saat Piala AFF 2022 nanti. Sangatlah penting kita menjadi satu untuk juara. Saya akan membalas budi dengan pertandingan yang keren dan tidak mengecewakan, janjinya. Lebih lanjut, Sinteyong menjelaskan dukungan supporter sangat penting, terlebih ketika laga home. Pasalnya motivasi Mark Locke dan kawan-kawan bakal meningkat jika mendengar teriakan penonton. India tiba-tiba menyatakan mundur dari bursa pencalonan tuan rumah Piala Asia 2027. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Konfederasi Sepak Bola Asia melalui laman resmi AFC. AFC telah menerima surat pengunduran diri dari Federasi Sepak Bola India dari pencalonan tuan rumah Piala Asia 2027. Setelah India menarik diri, kini menyisakan Arab Saudi menjadi satu-satunya kandidat tuan rumah Piala Asia 2027. Arab Saudi akan menjadi satu-satunya yang diajukan ke Kongres AFC ke-33 untuk dipertimbangkan jadi tuan rumah. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dikeroyok 3 pelatih klub Liga 1 2022-2023 perihal pemanggilan pemain ke pemusatan latihan atau TC Garuda di Bali. Ketiga pelatih itu adalah Thomas Doll dari Persija Jakarta, Bernardo Tavares dari PSM Makassar, dan Aji Santoso dari Persebaya Surabaya. Ketiganya merasa kurang diuntungkan, sebab dengan dipanggilnya pemain ke tim nasional yang di luar kalender FIFA, klub tidak bisa menurunkan susunan pemain terbaik. Namun Sinteyong sepertinya tetap fokus dengan pekerjaannya di Timnas Indonesia. Ia ogah membalas kritikan-kritikan. Jajang Nurjaman mengeluhkan jika hilangnya Dimas Derajat di skuad ternyata cukup berpengaruh. Dalam lanjutan Liga 1, Persikabo 1973 menelan kekalahan dari PSM Makassar dengan skor 0-2. Akankah absennya Dimas Derajat ini juga akan membawa efek buruk untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2022? Tentunya hal tersebut diantisipasi pelatih Sinteyong. Dimas Derajat digantikan Elijah Spasojevic yang merupakan top skor Liga 1 2021-2022. Dengan prestasi ini tentunya tak membuat lini serang skuad Garuda akan tumpul. Pelatih Persikabo 1973 sepakat dengan pendapat 3 pelatih Liga 1 2022-2023 yang mengkritisi pemanggilan pemain ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Jajang Nurjaman merasa ketiadaan pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia cukup berpengaruh terhadap klubnya, terutama yang lebih dari 2 pemain. Pemain-pemain yang dipanggil Timnas Indonesia, apalagi yang lebih dari 2 seperti kami Persikabo 1973, atau yang lain seperti PSM Makassar dan Persija Jakarta, itu sangat berpengaruh terhadap timnya, imbuhnya. Viral video gelandang Persib Bandung dan Timnas Indonesia Rahmat Irianto menjadi tukang parkir. Namun ketika menghitung uang, netizen langsung dibuat syok. Beredar video di TikTok memperlihatkan Rahmat Irianto menjadi tukang parkir. Alhamdulillah, lumayanlah, cair-cair, kata Rahmat Irianto dalam video. Tak pelak jumlah uang penghasilan Rahmat Irianto pun menjadi sorotan dari netizen. Curiga aku duitnya 100-an, tulis netizen. Tentu mereka tahu bahwa itu hanya konten guyonan. Usut punya usut, video itu ternyata dibuat pada November lalu. Pemain naturalisasi Belanda Stefano Lillipali tampil bersinar usai tak dilirik oleh Sinteyong ke Timnas Indonesia. Ia menjadi bintang kemenangan 4-2 Borneo FC atas PSIS Semarang. Stefano Lillipali mengamuk dalam laga tersebut.
dengan raihan 2 gol dan membantu Borneo FC berada di papan atas klasemen Liga 1 di posisi ketiga dengan 26 poin. Dilansir dari Transfermarkt, Stefano Lillipali bermain sebanyak 12 kali dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Sinteyong sendiri lebih memilih pemain muda untuk posisi yang dimiliki Stefano Lillipali, yakni seperti Sadil, Witan, dan Egy Maulana Fikri. Stefano Lillipali membuktikan dirinya masih layak untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan menciptakan gol berkelas melawan PSIS Semarang. Stefano Lillipali sendiri merupakan pemain yang turut membantu timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Ia bermain dalam 2 pertandingan, yakni selama 45 menit kala menang 1-2 atas Kuwait dan bermain 28 menit kala Garuda tumbang 0-1 dari Yordania. Akan tetapi setelah lolos ke putaran final Piala Asia 2023, Stefano Lillipali tak lagi dipanggil oleh Sinteyong, terutama untuk Piala AFF 2022. Momen kedekatan Muhammad Iryawan dengan Sinteyong kembali disorot media. Kali ini momen tersebut nampak dari unggahan terbaru @Muhammad_Iryawan84. Setelah sampai di Bali, saya langsung tantang Coach Sinteyong untuk duel tenis meja. Beliau join bareng dengan Coach Indra Zafri. Sementara saya tandem dengan Jordi Amat, tulis Iryawan. Sontak postingan tersebut dibanjiri komentar oleh netizen. Sebagian besar menggambarkan suasana timnas yang harmonis. Seperti yang ditulis salah satu netizen, di era manapun tidak akan ditemukan suasana keakraban seperti ini, tulisnya. Elkan Bagot dipastikan bertemu Leicester City seusai mengandaskan Dagenham and Redbridge pada putaran kedua Piala FA 2022-2023. Meski laga digelar baru bulan depan, Elkan Bagot mengaku sudah tak sabar ingin segera menjajal kekuatan The Foxes. Ini adalah tujuan yang terus kami tanamkan pada diri sendiri, kata Bagot seperti dikutip dari situs resmi Gillingham FC. Di samping itu, jadwal semifinal dan final Piala AFF 2022 berlangsung pada 6-16 Januari 2023. Artinya, jadwal fase gugur tersebut bertepatan dengan 2 pertandingan Gillingham FC. Elkan Bagot mengaku antusias menyambut laga Gillingham FC melawan Leicester City pada ajang Piala FA 2022-2023 pada putaran ketiga yang dijadwalkan pada 7 Januari 2023. Dalam postingan terbarunya @Elkan Bagot, kemenangan besar, babak berikutnya dan perayaan yang membutuhkan pekerjaan. Sontak postingan itu dibanjiri komentar. Tak sedikit netizen Indonesia mendukung langkah Elkan Bagot untuk memilih main di Piala FA ketimbang membela timnas di Piala AFF 2022. Seperti balasan komentar @Tokyo_99. Lupakan AFF, fokus sementara di klub, tulisnya. Stok lini belakang timnas Indonesia sangat melimpah untuk Piala AFF 2022. Dari 28 pemain yang dipanggil, 11 diantaranya berposisi di sektor pertahanan. Sinteyong kemungkinan akan memainkan pakem 4 back. Pola ini telah dimatangkan arsitek asal Korea Selatan itu sejak 2 tahun terakhir di timnas Indonesia. Lantas siapa saja yang bakal menjadi andalan Sinteyong di lini belakang timnas Indonesia? Ya, kolaborasi tua dan muda, yakni Fahrudin Arianto dengan umur 33 tahun, Jordi Amat dengan 30 tahun, Asnawi Mangkualam 23 tahun, dan Pratama Arhan 20 tahun. Winger timnas Indonesia Sadil Ramdhani diam-diam menjadi incaran klub raksasa Eropa FC Sarajevo. Pemain andalan skuad Garuda tersebut saat ini memang belum memiliki kontrak dari pihak klub manapun. Terkini, ada klub raksasa Bosnia dan Herzegovina yang tertarik meminang Sadil Ramdhani. Klub tersebut yakni FC Sarajevo. FC Sarajevo menginginkan Sadil Ramdhani. Kami masih menunggu keputusan Vincent Tan selaku pemilik klub, ujar agen Sadil Ramdhani Alexander Talpes, dilansir dari Rapport.pa. Penyerang timnas Indonesia Witan Sulaiman memiliki ambisi besar dalam kompetisi Piala AFF 2022 yang dihelat pada 20 Desember 2022 mendatang. Tak jauh beda dengan pelatihnya Sinteyong, pemain AS Rensen ini ingin menjadi juara karena bosan hanya mentok di juara runner-up saja. Dan sebagai Indonesia menjadi juara juga terbuka lebar. Hal itu terlihat dari beberapa penggawanya yang sudah makan asam garam, termasuk kondisi pasukan lawan yang mereka temui nanti. Mantan pemain timnas Indonesia U23 Feby Eka Putra mengalami cedera tulang selangkah kanan kala memperkuat timnya, yakni Dewa United. Ia diperkirakan harus menjalani pemulihan selama 3 bulan. Cedera itu terjadi saat melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1. Tim Dewa United Hendro Irawan memaparkan, dari hasil pemeriksaan di rumah sakit Feby Eka Putra harus segera mendapatkan tindakan operasi.
Setelah menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Feby ternyata harus segera mendapatkan tindakan operasi, tegasnya. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.